Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sri Juli dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11, masih terkait dengan materi ceramah. Sini ada kalimat simpleks dan kompleks atau kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik, kita mulai saja. Kalimat tunggal atau simpleks yaitu kalimat yang di dalamnya hanya mengandung satu pola kalimat. Artinya dalam kalimat tersebut hanya ada satu unsur subjek dan satu unsur predikat. Nah, ini pola kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada subjek tambah predikat, kemudian subjek tambah predikat tambah objek, ada subjek ditambah predikat tambah keterangan, subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan, dan subjek ditambah predikat ditambah komplement atau pelengkap. Contohnya bisa dilihat di sini. Yang berpola S ditambah P, dilihat. Kemudian yang kedua ada SPO, dia membaca novel. Kemudian ada SPK, Onik mandi di kamar mandi. Ada SPOK, Dayu membaca novel di kamar. Ada SP ditambah komplement atau pelengkap, Bapak makan bakso. SP komplement, itu baksonya adalah komplement. Kemudian Bagus bermain bola, bolanya adalah komplement atau pelengkap ya. Nanti ada penjelasannya mengenai komplement. Lanjut dulu anak ya. Kita awal dengan subjek. Ciri-cirinya. Yang pertama berupa kata benda atau frasa benda, kata ganti dan kata-kata yang dibendakan. Contoh, virus AIDS sangat berbahaya. Jadi virus AIDS itu berupa subjek dan berupa frasa benda. Contoh kedua, mereka disekap. Mereka itu juga subjek dan berupa kata ganti. Ini kata ganti orang ketiga jamak. Yang kedua merupakan pokok persoalan atau pangkal bicara. Contoh, rumah itu rusak. Rumah itu sudah rusak. Jadi rumah itu sebagai subjek dan berupa frasa benda. Jadi di sini apa yang sudah rusak? Yang sudah rusak adalah rumah itu ya. Lanjut dengan ciri yang ketiga. Bisa diikuti atau dibatasi kata ini atau itu. Contoh, belajar itu penting sekali. Jadi itu penanda subjek. 4. Bisa dibatasi kata ganti empunya, yakni kumu dan nya. Contoh, sepedaku, sepedamu, sepedanya telah dijual. Yang kelima, bisa diikuti partikel pun. Contohnya, sedikit pun akan kuterima. Kemudian ciri yang keenam, bisa didahului dan menjadi bagian dari yang. Contoh, yang menitipkan tas itu Natasha. Jadi Natasha di sini sebagai predikat ya. Yang ketujuh, dapat menjadi objek dalam kalimat pasif. Sini paman mengendarai mobil bisa menjadi, jika dipastikan menjadi mobil dikendarai paman. Lanjut dengan predikat. Predikat ada dua jenis, ada predikat verbal dan predikat nominal. Predikat verbal adalah predikat yang terbentuk dari jenis kata kerja atau frasa kerja atau frasa verba. Misalnya, dia mendongeng. Jadi mendongeng adalah kata kerja. Yang kedua, predikat nominal adalah predikat yang terbentuk dari jenis kata yang bukan atau selain kata kerja atau frasa kerja. Jadi di sini yang termasuk predikat nominal adalah kata benda atau frasa benda, kata sifat atau frasa sifat, kata bilangan atau frasa numeralia, dan kata depan atau frasa depan. Nah, kemudian ini contoh predikat berupa kata benda atau frasa benda. Nah, di sini bapakku guru. Guru adalah kata benda. Kemudian predikat berupa kata atau frasa sifat. Komputernya rusak. Rusak ini adalah kata sifat dan berupa predikat. Kemudian predikat berupa kata bilangan atau frasa bilangan. Saudaraku 3 orang. Nah, di sini karena berupa kelompok kata disebut dengan frasa bilangan. Dan yang keempat berupa kata depan atau frasa depan, atau bisa juga disebut dengan frasa preposisional. Contohnya, kakak saya ke Kuta. Jadi P-nya berupa frasa depan.
Oke anak, lanjut dengan ciri-ciri predikat. Yang pertama, merupakan bagian kalimat yang menandai subjek. Contoh, kami menggambar. Menggambar adalah predikat. Yang kedua, predikat nominal dapat didahului kopula atau kata kerja bantu seperti ialah, adalah, menjadi, yaitu, dan merupakan. Contoh, saling mencurigai merupakan pekerjaan tidak terpuji. Jadi P-nya dari merupakan pekerjaan tidak terpuji. Yang ketiga, predikat nominal adalah bagian kalimat yang diikuti partikel lah. Contohnya, dialah yang melakukan kejahatan itu. Jadi di sini predikat mendahului subjek. Kalau predikat mendahului subjek disebut dengan kalimat inversi. Lanjut. Ciri yang keempat, predikat nominal biasanya ditandai atau diikuti keterangan modalitas, yakni sangat, akan, hanya, harus, dapat, dan lain-lain. Contoh, hanya hasil kebun itulah tiang dan lantai kehidupan kami. Jadi penanda predikatnya dengan keterangan modalitas. Yang kelima, dapat didahului penanda negatif tidak atau bukan. Contoh, maksudku bukan begitu. Jadi bukan itu penanda predikat. Tidak ada batas umur, jadi tidak ada. Tidak, itu juga penanda predikat. Lanjut dengan objek anak-anak. Ciri-cirinya. Yang pertama, berupa kata atau frasa benda dan kata ganti. Contoh, Bapak guru itu membawa buku dan penggaris. Jadi buku dan penggaris adalah objek dan berupa frasa benda. Yang kedua, dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contoh, buku dan penggaris dibawa oleh Bapak guru itu. Oke anak-anak, lanjut. Jenis objek. Nah, sini ada 4. Ada objek penderita atau open, ada objek pelaku atau opel, ada objek penyerta atau berkepentingan, dan ada objek berkata depan atau odep. Baik, kita bahas satu persatu. Objek penderita, ciri-cirinya langsung dikenai pekerjaan, kemudian bisa langsung mengikuti kata kerjanya, dan terdapat dalam kalimat aktif transitif. Contoh, mereka merusak barang-barang itu. Apa yang mereka rusak? Pasti ada objeknya, barang-barang itu. Jadi tak bisa mereka merusak saja, pasti ada objek yang menyertainya. Yang kedua, objek pelaku. Ciri-cirinya yang melakukan kerja dan terdapat dalam kalimat pasif. Contoh, barang itu dikirim ke Solo. Jadi penanda bahwa itu kalimat pasif, predikat diawal dengan awalan di. Yang ketiga, objek berpenyerta atau berkepentingan. Ciri-cirinya yang menyertai kerja dan terdapat dalam kalimat aktif dwi transitif atau bitransitif, dan juga kalimat pasif. Kalimat aktif bitransitif atau dwi transitif adalah kalimat aktif yang memerlukan 2 objek sekaligus. Contohnya, ayah membelikan adik buku. Jadi adik dan buku sama-sama objek, disebut dengan objek penyerta atau objek berkepentingan. Yang keempat, objek berkata depan atau od. Ciri-cirinya, hubungan antara kata kerja dan objeknya dilaksanakan dengan kata depan. Ciri yang kedua, terdapat dalam kalimat aktif transitif, sama dengan objek penderita ya. Aktif transitif itu kalimat aktif yang memerlukan objek. Contohnya, peraturan ini berdasar pada undang-undang. Jadi pada itu adalah penanda preposisi atau frasa depan. Jadi tidak mungkin peraturan ini berdasar, pasti ada objeknya. Itu disebut dengan aktif transitif. Baik anak-anak, lanjut dengan keterangan atau sering disingkat K. Macam-macamnya. Ada keterangan tempat. Lihat contohnya, ada keterangan waktu, ada keterangan sebab. Anak bisa lihat contohnya. Ada keterangan akibat, ada keterangan tujuan, ada keterangan keadaan, ada keterangan syarat,
Ada keterangan alat, ada keterangan alasan. Sudah ada contohnya, anak-anak bisa baca lagi. Juga anak-anak bisa melihat di buku teks. Ada keterangan asal, ada keterangan kualitas, dan ada keterangan kuantitas. Silakan simak contohnya di sana, sudah jelas. Baik anak-anak, lanjut dengan komplement atau pelengkap. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai komplement atau pelengkap. Adalah bentuk yang mirip sekali dengan objek karena letaknya sama-sama di belakang predikat dan wujudnya sama-sama berupa kata benda atau frasa benda. Bedanya dengan objek, kalau objek dapat dipasifkan, komplement atau pelengkap tidak bisa dipasifkan. Jadi, ciri-cirinya yang pertama, wujudnya berupa kata benda atau frasa benda, jadi sama dengan objek. Yang kedua, tidak dapat dipasifkan, itu bedanya ya, tidak dapat dipasifkan. Yang ketiga, biasanya predikat berawalan ber atau sama sekali tidak berisi ibuhan atau awalan atau prefiks dan berupa kata kerja aus atau zero. Contohnya, ibu berjualan sosis. Jadi sosis adalah komplement karena P-nya adalah predikatnya adalah berawalan ber. Karena tidak bisa dipasifkan, sosis berjualan ibu bisa. Yang kedua, Udin makan bakso, tidak bisa dipastikan menjadi bakso makan Udin. Itu ya anak-anak tentang komplement atau pelengkap. Baik, lanjut dengan materi yang kedua, yakni kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Adalah kalimat yang terdiri dari dua pokok kalimat atau lebih. Contohnya, mereka sedang bermain di halaman ketika ayah datang. Mereka subjek sedang bermain predikat di halaman keterangan. Ketika ayah datang adalah keterangan waktu. Nah, di sini ketika ayah datang itu bisa dipilah lagi atas unsur subjek dan predikatnya. Di ayah subjek, anak kalimat, dan datang adalah predikat. Nah, ini disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Oke. Kalimat majemuk dapat dibagi menjadi 4. Ada kalimat majemuk setara atau KMS atau koordinatif, ada kalimat majemuk bertingkat atau KMB, kalimat majemuk campur atau KMC, dan kalimat majemuk rapatan atau KMR. Baik, kita bahas satu persatu. Kalimat majemuk setara atau koordinatif adalah kalimat yang pola-pola kalimatnya berkedudukan sederajat, setara atau sejajar. Nih, kemudian ada 4 KMS. Ada KMS menggabungkan dengan kata tugas, dan lalu kemudian ada KMS memilih dengan kata tugas, atau ada kata KMS pertentangan dengan kata tugas tetapi namun melainkan, dan ada KMS penegasan dengan kata tugas bahkan lagi pula. Contoh, virus corona sangat berbahaya, bahkan sudah banyak korbannya. Oke. Di sini adalah kalimat majemuk setara penegasan. Jadi polanya SP PS. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang salah satu unsurnya mengalami perluasan dan perluasannya membentuk pola kalimat baru yang diantara pola kalimatnya menunjukkan adanya. Nah, di sini macam-macam KMB. Ada KMB pengembangan subjek. Contohnya, Pak Hadi telah tiada. Pak Hadi, guru matematika saya waktu SMP, telah tiada. Itu bisa diperluas. Jadi di sini anak kalimatnya menjadi Pak Hadi subjek, guru matematika saya predikat, waktu SMP keterangan waktu. Jadi di sana adalah KMB pengembangan subjek. Kemudian ada KMB pengembangan predikat. Jadi predikatnya yang dikembangkan. Contoh, bunga itu merah. Jadi P-nya sekarang yang dikembangkan. Bunga itu merah seperti baju baru kepunyaan Dea. Jadi di sini
Baju baru itu menjadi subjek, kepunyaan dia menjadi predikat. Kembangkan lagi. Kemudian yang ketiga, KMB pengembangan objek. Contoh, saya telah membaca buku. Jadi buku yang pengembangannya menjadi saya telah membaca buku milik Oni. Buku dikembangkan menjadi buku subjek, milik predikat, Oni adalah komplement. Mengapa komplement? Karena milik ini tidak berisi imbuhan. Jangan sampai nanti menjadi Oni milik buku ya anak-anak. Lanjut yang keempat, KMB pengembangan keterangan. Nah ini yang paling banyak ya. Contoh, teman-teman datang kemarin. Kemarin adalah keterangan waktu. Perluasannya menjadi teman datang ketika saya sedang tidur. Itu ya. Ketikanya dikembangkan. Saya subjek, sedang tidur menjadi predikat, menjadi anak kalimat ya. Anak kalimat keterangan waktu. Baik anak-anak, lanjut dengan kalimat majemuk campuran atau KMC. Adalah kalimat yang di dalamnya terdapat bagian yang setara dan bagian yang tidak setara. Contoh, Bapak pulang ketika saya sedang mandi dan adik tidur. Di sini ada bertingkatnya dan ada yang setara. Bertingkatnya Bapak pulang, SP, ketika itu adalah keterangan waktu. Tetapi anak kalimat keterangan waktu ini pengembangannya menjadi SP. Saya subjek, sedang mandi predikat, adik subjek, tidur predikat. Disebut dengan kalimat majemuk campuran. Yang materi yang terakhir, kalimat majemuk rapatan. Adalah kalimat majemuk yang salah satu unsur kalimatnya dielipskan atau dilesapkan atau dihilangkan. Ini sebenarnya akhirnya menjadi kalimat tunggal ya. Contoh, saya pergi ke sekolah dan adik pergi ke sekolah. Agar dilesapkan menjadi saya dan adik pergi ke sekolah ya. Jadi itu namanya kalimat majemuk rapatan. Nah, silakan anak-anak kerjakan yang ini. Oke. Baik. Sekian materi dari Ibu untuk materi tata kalimat. Semoga dipahami. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan. Kemudian terima kasih atas atensi kalian. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu.